Sudah kita mulai sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Saya harapkan siang hari ini kita masih semangat. Meskipun ya saya yakin kalian juga sudah capek karena sejak pagi banyak kegiatan pembelajaran Zoom ya. Baik, sesuai dengan apa yang kita sepakati, untuk hari ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Ya, jadi gerak parabola ini merupakan materi di semester 1. Kita mengingat kembali untuk gerak parabola. Yang pertama, yang perlu kita ingat tentang teori dulu ya. Kita mengingat teori ringkasnya saja untuk gerak parabola. Jadi misalnya ini saya misalnya melempar sebuah bola atau menendang bola dari tanah dengan sudut tertentu. Sehingga nanti lintasannya seperti gambar. Ini adalah lintasan parabola. Nah, nanti lintasan gerak parabola itu termasuk jenis gerak pada bidang. Oleh sebab itu, ketika kita meninjau secara teoritis tentang gerak parabola, maka nanti tinjauannya adalah bidang. Berarti caranya nanti kita buat sumbu ya dari awal gerak bola tadi dengan menggunakan yang mendatar itu sebagai sumbu X ya di sini. Belum. Kok geser mas? Lupa data isu. Nah ya. Ya sumbu X ya. Maaf ya. Jadi yang pertama mendatar ini anggap aja sebagai sumbu X. Nanti yang vertikal ya ini sebagai sumbu Y. Ini yang saya katakan bahwa gerakannya ini adalah gerak pada bidang. Nah, yang perlu kita ingat bahwa nanti kita ambil misalnya benda itu dilempar dari titik pusat sumbu ini. Anggap aja pusat sumbu itu sebagai pusat titik O ya. Maka nanti arah gerak untuk benda ini merupakan garis singgung ya, garis singgung dari lintasan ini. Jadi kalau kita ditanya kemana arah gerak bola tadi, nah kita gambar seperti ini ya. Ini adalah anggap aja V0. Kemudian sudut kemiringan geraknya ini kita sebut sebagai sudut elevasi ya, besarnya alfa. Nah, kita ingat lagi bahwa gerakan benda ini nanti untuk yang searah sumbu X ini jenisnya adalah GLB ya. GLB. Kalau yang vertikal yang searah sumbu Y ini jenisnya adalah GLBB. Nah, kenapa kok GLB? Karena gerak yang horizontal itu percepatannya 0 ya, kecepatannya konstan. Sementara kalau yang vertikal itu dipengaruhi oleh gravitasi, makanya kecepatannya berubah. Percepatannya yang konstan berupa percepatan gravitasi bumi gitu ya. Makanya nanti setiap gerakan benda ini nanti tinjauannya ya sumbu X dan sumbu Y. Nah, nanti kita ambil beberapa titik ya. Pertama misalnya titik awal, titik O. Ini sebagai titik awal. Nah, di titik O itu benda bergerak dengan kecepatan V0 miring. Nanti kita uraikan ya menjadi V0 yang komponen V0 yang horizontal. Kita sebut sebagai V0X. Kemudian yang vertikal itu adalah V0Y. Tentu V0X, V0Y sesuai aturan trigonometri, V0X itu sama dengan ya V0 cos alfa. Kalau V0Y beda lagi karena jenis geraknya itu adalah GLBB, maka persamaan V yang searah sumbu Y juga harus mengikuti persamaan
GLBB, tapi untuk di awal ini masih sama ya, V0Y itu nanti akan sama dengan V0 sin alfa ya. Makanya nanti kalau di persamaan titik awal ini ya, titik O, titik 0 ya, itu akan ada persamaan bahwa V0X sama dengan V0 cos alfa, V0Y sama dengan V0 sin alfa. Kemudian kalau kita tulis lagi ya biar lebih jelas ya, V0X sama dengan V0 cos alfa, V0Y sama dengan V0 sin alfa. Kalau dibalik maka nanti V0 itu akan sama dengan akar V0X kuadrat plus V0Y kuadrat. Ini persamaan yang berlaku pada gerak parabola di titik awal. Kemudian kalau bayangkan benda itu bergerak lagi, hingga suatu saat benda itu berada di suatu titik, anggap aja titik sembarang ya, titik A misalnya. Sama ketika benda itu di titik A, maka arah kecepatannya itu garis singgung dari sana. Namanya V. Bukan V0 lagi, tapi V. Tetap saja V nanti akan diurai ya, menjadi V yang horizontal, sebut aja Vx, kemudian V yang vertikal disebut Vy. Makanya nanti kalau kita ambil titik sembarang itu titik A, ini namanya titik sembarang. Maka nanti persamaannya pertama ya jelas ya, kita cari V ya. Vx itu akan sama dengan apa? V0 cos alfa. Tapi kalau Vy itu sesuai dengan persamaan GLBB. Ingat yang Y itu kan jenisnya GLBB. Maka persamaannya menjadi V0 sin alfa atau sebenarnya V0Y ini ya, min GT. Ini asal rumusnya sebenarnya sama dengan rumus GLBB ya, V0 plus AT ya. Cuma kalau diterapkan pada gerak parabola, jadinya V0-nya adalah V0Y, A-nya sama dengan min GT ya. Jadi min GT karena G itu arahnya ke bawah, sementara vertikalnya arahnya ke atas. Ini adalah persamaan Vx dan Vy di suatu titik sembarang di titik A. Sehingga kalau ditanya berapa sih kecepatan benda ketika di titik A, maka akan berlaku persamaan V ya. V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Nah, coba kalau kita bandingkan antara Vx dan V0x, ternyata sama. Itu kan mengikuti kaidah GLB bahwa kecepatan yang searah sumbu X senantiasa sama ya. Jadi kalau misalnya di sini besarnya 10, di sini tetap 10. Biasanya yang ditanya pertama memang V ya, kecepatan di titik A berapa. Kemudian yang kedua nanti yang ditanyakan posisi. Nah, posisi bisa dinyatakan sebagai titik ya. Oh, berarti A itu posisinya di mana sih? Bisa dijawab sebagai X, Y. Makanya X-nya harus dicari. Nah, X itu sebenarnya persamaannya identik dengan persamaan S pada GLB ya. S itu kan V kali T. Ini kalau diterapkan ya sama dengan V kali T. Cuma karena X, V-nya ya Vx. Makanya nanti jadinya X itu adalah Vx-nya itu adalah V0 cos alfa baru dikali T. Kalau Y itu sebenarnya sama dengan persamaan S untuk GLBB. S rumusnya V0T plus setengah AT kuadrat. Disesuaikan dengan kondisi parabola, nanti jadinya ya sama dengan V0, karena Y ini nanti V0-nya ya V0Y kali T, plus setengah AT, hanya diganti min G, ya, jadinya min setengah G T kuadrat. Sehingga persamaan Y untuk gerak parabola akan sama dengan
V0 sin alfa kali T min setengah G T kuadrat. Ini adalah persamaan umum. Nah, untuk mencari posisi biasanya bisa dinyatakan sebagai titik ya, E, Y. Bisa juga dinyatakan dalam R, berarti akar E kuadrat plus Y kuadrat. Jadi terserah nanti ya. Itu. Kemudian kalau naik lagi, ini A tadi titik sembarang, naik lagi di suatu titik. Nah, ini namanya titik tertinggi, titik puncak. Arah kecepatannya kemana? Misalnya anggap aja titik tertinggi itu titik B. Jadi di sini ya, B itu namanya titik tertinggi. Nah, titik tertinggi atau Y-nya maksimum. Nah, di titik tertinggi kalau kita cari garis singgungnya itu mendatar. Itulah sebabnya di titik tertinggi V sama dengan Vx. Kalau di titik sembarang tadi kan V sama dengan akar VI kuadrat plus VY kuadrat. Jadi tidak ada VY, makanya nanti VY-nya 0. Ini adalah syarat benda mencapai titik tertinggi, VY-nya 0. V-nya berarti Vx sama dengan V0 cos alfa. Karena VY itu 0, karena padahal VY itu persamaannya kan V0 sin alfa min GT. Maka akibatnya nanti jelas T akan sama dengan, dari sini ya, T 0 sama dengan V0 sin alfa min GT, berarti T sama dengan V0 sin alfa per G ya. Ini adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi. V-nya gampang ya, Vx. T-nya sekian. Nah, nanti Y maksimumnya berapa? Ya masukkan aja T yang sama dengan sekian ini ke dalam persamaan Y. V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. T-nya diganti sekian. Maka nanti ketemunya langsung aja ya. Apa ini? V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Per 2G. Ya. Ini adalah persamaan tinggi maksimum. Tinggi. Itu titik B. Jadi ingat ya bahwa titik tertinggi titik C di sini. Kalau di titik C, titik terjauh, syaratnya adalah di titik terjauh berarti yang di tanah loh. Kalau di tanah berarti ketinggiannya yang 0. Makanya syarat titik terjauh itu adalah Y-nya 0. Y0 masukkan ke sini, ke persamaan terakhir tadi, V0 sin alfa kali T minus setengah GT kuadrat, nanti akhirnya ketemunya bahwa T itu sama dengan 0, atau T sama dengan, mirip dengan yang titik tertinggi tadi, tapi kalikan 2 ya. V0 sin alfa per G kali 2. Artinya waktu dari kalau titik terjauh ini, X maksimum ya, X maksimum berapa? Ya, masukkan T di persamaan X. Ya. Nah, ini T0 itu sebenarnya di sini. T sama dengan 0 itu di titik awal. T-nya 0 ya, saat itu Y-nya ya 0. Kemudian di titik C itu T-nya sekian, Y-nya 0 lagi. Gitu ya. Nah ini kalau kita cari berapa X-nya, ya masukkan aja T ke dalam persamaan V0 cos alfa kali T. Maka nanti ketemu X maksimum itu sama dengan V0 kuadrat ya, sinus 2 alfa per G.
Atau sering juga dinyatakan menjadi V0 kuadrat kali 2 sin alfa cos alfa per G. Jadi sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ini adalah persamaan umum ya, teori singkat, ya tidak singkat saya, tentang gerak parabola. Nah, yang perlu kami pertegas ya bahwa rumus-rumus khusus ya B dan C ini berlakunya hanya ketika gerak parabola itu simetris ya dari tanah balik ke tanah. Kalau misalnya gerakannya itu tidak simetris ya dari tanah sampai separuh ya tidak bisa kita gunakan persamaan Y max yang dan X max yang sudah jadi ini. Semuanya harus pakai rumus A. Benar-benar rumus umum ya. Gitu. Terus hal-hal yang istimewa nanti sambil jalan aja, misalnya kapan titik terjauh paling jauh dan lain-lain ya setelah ini. Saya kira ini ya. Silakan dicermati, nanti ada pertanyaan di akhir. Sudah? Sekarang pemahaman materi dulu. Ini contoh ya, pemahaman materi. Nomor 1. Danan ya. Nama yang saya pakai itu urut ya dari yang kemarin request. Danan menendang bola dengan kecepatan 72 km per jam. Ya, ya. Membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Hitung A, ketinggian maksimum bola. B, waktu tempuh bola hingga bola mendarat di tanah. C, seberapa jauh bola mencapai tanah. D, kecepatan bola di ketinggian maksimum. E, kecepatan bola saat mencapai tanah. Ini ngapalkan rumus saja ya. Jadi yang baru tadi kita ingat, kita tulis lagi ya. Tapi yang jelas ini kondisinya kan dari tanah ke tanah ya. Jadi bola kakinya Danan mulai menendang ke sana. Seret. Gitu ya. Sumbu X, sumbu Y. Nah, pertanyaannya yang pertama, ketinggian maksimumnya berapa? Ganti warna ya. Ketinggian maksimumnya berapa? Langsung ya. Rumusnya emang apa? Ini ya, Y maksimum sama dengan apa tadi? V0 kuadrat sinus kuadrat alfa per 2G, karena simetris ya. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, ketemunya nanti adalah ya V0-nya itu, ingat ini V0 72 km per jam. Dijadikan meter per second kan 20. Maka jadinya nanti ya 20 kuadrat ya 20 kali 20 sin kuadrat alfa, sin 37, ini kan ya, kalau sudutnya 37, berarti perbandingan sisi siku-sikunya adalah depannya 3, sampingnya 4, miringnya 5. Sin itu kan depan per miring ya, depan per miring, demi ya, berarti ya depannya 3, miringnya 5. Kuadrat kan 3 per 5. Dibagi 20 ya. Tinggal coret-coret kan. Jadi misalnya yang bisa dicoret ya 20. Lupa ya 20. Kemudian 5 dengan 20 jadinya 4. Sudah. Berarti ketemunya 4 kali 9 dibagi 5. 4 kali 9 itu 36. Dibagi 5 berarti, tertemunya Y maksimumnya adalah 7,2 meter. Gitu ya. Itu Y maksimum.
Kemudian yang B, waktu tempuh bola hingga bola mendarat di tanah, dari tanah kembali ke tanah ya. Dari awal sampai terakhir di sini. Waktunya berapa? Yang jelas secara aturan waktunya ya 2 kali dari tanah ke titik tertinggi. Makanya tadi kita sudah punya rumusan bahwa yang B ini T mencapai tanah itu berarti sama dengan V0 sin alfa per G ya, kali 2. 2 kalinya. Yes, sama dengan 2 kali 20 tadi, ini diingat tadi 20 meter per second, kali sinus 37 tadi adalah 3/5 dibagi 10. Gitu ya. 10 dengan 20 itu 2. 2 kali 2, 4 kali 3, jadi 12 dibagi 5. Berarti ketemunya adalah 2,4 ya. Second. Betul ya, dicek lagi 12/5. 2,4 second. Wes apa ya rumusnya? Kemudian yang C, seberapa jauh bola mencapai tanah? Berarti X maksimum berapa jauhnya? Ya, X maksimumnya berapa? Rumusnya tadi kan V0 kuadrat. Kalau pakai 37 itu, misalnya 2 alfa itu agak susah ya, karena 37 kali 2 kan 74 ya. Akan lebih mudah pakai rumus yang ini ya, 2 sin alfa cos alfa per G. Makanya dua-duanya bisa dipakai. Kalau misalnya sudutnya 30 itu bisa pakai V0 kuadrat sin 2 alfa ya. Jadinya sin 60 itu mudah ya. Tapi kalau 37 itu akan lebih mudah pakai 2 sin alfa cos alfa. Sehingga ketemunya 20 kali 20 kali 2 kali 3/5 cos alfa berarti samping per miring ya, berarti 4/5 dibagi 10. Itu ya. Nanti yang bisa dicoret yang mana ini, yang 5 aja ya, 5 dengan 20 itu 4. 5 dengan 20 4 lagi ya. Berarti hasilnya 4 kali 4 16 kali 4 lagi berarti 64 kali 6 dibagi 10. 64 kali 6, 64 kali 6 ya. 4, 2, 36, 38. Jadi sama dengan 38,4 meter. Berarti jarak mendatarnya mulai awal sampai akhir kalau kita ukur sama dengan 38,4. Tinggi maksimumnya tadi kan 7,2. Gitu. Kemudian yang D, kecepatan bola di ketinggian maksimum. Nah ini juga konsep ya, makanya awal tanamkan konsep dulu. Ingat bahwa di ketinggian maksimum di sini, ini arah kecepatannya tepat mendatar, VY-nya 0. Makanya saat itu V sama dengan Vx saja. Makanya kalau ditanya berapa kecepatan di titik pada ketinggian maksimum, berarti ya Vx. Padahal Vx itu sama dengan V0 cos alfa. Kalau kita masukkan angkanya kan 20 kali 4/5. Itu. Jadi ketemunya 20 bagi 5 itu 4 kali 4 berarti 16. Berarti di titik tertinggi kecepatannya 16 meter per second. Beda kalau misalnya yang E di tanah. Kecepatan ketika di tanah di sini. Ingat ya bahwa di tanah itu arah kecepatannya tetap garis singgung gini. Ini V. Makanya nanti kalau diure yang mendatar itu Vx, yang vertikal itu VY. Cuma arah vertikalnya ke bawah. Makanya nanti kalau kita cari VY-nya itu min. Gitu ya.
Nah, Vx itu berapa? Ya, Vx itu rumusnya V0 cos alfa, tetap ya. Ketemunya ya 20. Kok 20 ya? 16 ya, maaf. 16. Saya coret gini aja, 16. Jadi Vx itu dari awal sampai akhir ya 16. Vy-nya V0 sin alfa min GT. V0 sin alfa min GT ya. Kita ingat V0-nya tadi 20, sin alfanya 3/5. Min 10 kali T-nya waktu untuk mencapai titik terjauh tadi. Ini yang B ya. 2,4. Maka ketemunya VY 20 dibagi 5 itu 4. 4 kali 3 berarti 12. Min 10 kali 2,4 berarti kan 24. Makanya ketemunya adalah min 12 meter per second. Terbukti kan? VY itu min, karena arahnya ke bawah. Nah, V ya, di sini ya. V itu persamaannya ya akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Vx-nya 16, ini ya, berarti akar 16 kuadrat plus min 12 kuadrat. Ini kalau kita sederhanakan sebenarnya kan 16 itu 4 kali 4, 12 itu 4 kali 3. Min kuadrat kan jadi plus. Maka saya arahkan ke tepi sini ya. Jadi ketemunya kan V sama dengan 4 ya, keluar ya. 4 kuadrat kan keluar, berarti tinggal akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat ya. Ketemunya berarti 4 akar 25. Makanya ketemunya sama dengan 20. Gitu ya. Ini sebenarnya pemahaman materi dari teori yang sudah kita pelajari. Sudah ya, berarti ketika sampai di tanah, menjelang menyentuh tanah, kecepatannya 20 meter per second. Kemudian konsep kedua, Vy jelas ketemu min, karena posisinya arahnya ke bawah. Gitu. Sudah ya. Ini yang pertama. Sudah, kita lanjutkan untuk yang kedua. Ini lebih ke pendalaman, meskipun tidak terlalu sulit. Sebuah peluru meriam ditembakkan dengan kecepatan awal 60 meter per second dan sudut elevasinya 53 derajat, G-nya 10. Maka posisi peluru pada detik ke-1. Nah, istilahnya kan posisi ya, ini posisi. Makanya tadi sudah saya katakan posisi itu bisa dinyatakan sebagai titik. Jadi setelah 1 detik itu posisinya di mana sih? Mungkin di sini. Ini berarti kan bisa dinyatakan sebagai X, Y. Jadi kita cari X-nya. Nah, X itu X ya sama dengan V0 cos alfa kali T. Kalau Y, V0 sin alfa kali T min setengah G T kuadrat ya. GLB, B, Y-nya kalau X-nya GLB. Udah tinggal masukkan aja ya. Berapa? Ya 60. Cos 53. Kalau 53 begini ya melebar. 53 berarti depannya 4, sampingnya 3, miringnya 5. Cos samping per miring berarti 3/5 kali T-nya 1 ya. Ini X-nya. Berapa? Berarti 60 dibagi 5 itu 12. 12 kali 3 berarti 36 meter. X-nya ya. Nah, Y-nya tinggal masukkan juga ya. Y
sama dengan 60. Sinus itu depan per miring, 4 per 5 kali 1 min setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Maka ketemunya adalah 60 dibagi 5, 12. 12 kali 4 berarti 48, ya. Min 5, berarti ketemunya 43 meter. Berarti setelah 1 detik, posisi benda yang bergerak parabola itu ada di 36 dan 43. 36 dan 43 ya di sini. Itu menggambarkan posisi. Ada loh nanti misalnya R ini ya. Posisi pakai R sama dengan E kuadrat plus Y kuadrat juga boleh. Gitu. Udah ya, itu nomor 2. Yes. Semangat ya. Nomor 3. Seorang atlet tolak peluru, ini konsep aja, sedang melempar pelurunya dalam suatu kegiatan perlombaan agar peluru mencapai jarak sejauh-jauhnya. Maka atlet tersebut harus melempar dengan sudut berapa? Jawabannya semua sudah tahu ya, 45 ya. Jadi atlet pun harus belajar fisika biar bisa jadi juara. Karena sekuat apapun kalau ngelemparnya membentuk sudut 90 akan mengenai dirinya sendiri, ya kan? Melempar ke atas kan jatuhnya ke kepalanya sendiri. Makanya sudut terjauh itu ketika sudut yang menghasilkan jarak terjauh itu kalau sudutnya 45. Karena konsepnya kan X tadi ya, agar X maksimum, yang paling maksimum. Ya. X maksimum terjauh, ini terjauh. Itu ya. Kita punya rumus kan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ya. Makanya kapan ini terjauh? Terjauh ketika nilai sinus 2 alfa sama dengan 1. Ya kan? Betul ya. Berarti sin berapa sama dengan 1? Jawabnya ya sin 90. Makanya nanti 2 alfanya sama dengan 90 derajat. Ya, sin 90 derajat kan 1. Maka alfa sama dengan 90 bagi 2 ya, berarti 45. Gitu. Ini konsepnya. Ini hanya konsep aja, menanamkan konsep. Jadi akan mencapai jarak terjauh yang paling jauh kalau lemparannya membentuk sudut 45. Ya. Gitu. Udah ya. Ini masih berkaitan. 2 peluru ditembakkan dengan kecepatan yang sama. Maka pasangan sudut yang menghasilkan jarak tembak yang sama. Ya, kapan jarak tembaknya sama? Pada sudut berapa dan sudut berapa? Maka jawabannya adalah, jadi gini ya, mungkin kalau kita tuliskan gini, X max 1 akan sama dengan X max 2 jika apa? Alfa 1 ditambah alfa 2 sama dengan 90 derajat. Gitu ya. Jadi contoh misalnya yang paling gampang, kalau alfa 30 derajat, kemudian alfa 1 ya, alfa 2 60 derajat. Kalau kita cari X1 ketemunya kan V0-nya sama ya, berarti yang membedakan kan sin kan, terhadap sin ya, sin 2 alfa 1. Berarti sinus
30 kuadrat sin 60 kan setengah akar 3 ya. Kalau misalnya sudutnya itu 60, berarti kan ini kan sama dengan sin 60 kali 2, berarti 120. Sinus 120 bisa dicek sama dengan sinus 60 ya. Setengah akar 3. Kalau V0 kuadratnya sama, G-nya sama, berarti X1 dan X2 itu sama ketika yang satu dilempar dengan sudut 30 derajat, yang satu dilempar dengan sudut 60. Karena apa? Karena 30 tambah 60 sama dengan 90. Gitu ya. Makanya kalau ada pertanyaan seperti ini, mana jawabannya? Jelas kalau kita lihat ya 30 tambah 45 tidak ya, berarti yang betul adalah yang ini. Sehingga nanti kalau kita gambar dengan apa dikaitkan dengan soal nomor 3 tadi, mungkin kalau ada seseorang melempar bola dengan gerak parabola gitu, mungkin kalau lintasannya begini, ini kalau sudutnya 45, kalau sudutnya 30, ya 30, yang 30 ya begini, ya, ini sudutnya 30. Kalau sudutnya 60, begini, ya ini 60. Tetap saja yang terjauh itu yang sudutnya 45. Kalau yang 37 ya mungkin 37 agak ke sana. 53 gini. Nah ya. Yang ini 37, yang di sini adalah 53. Jadi jarak terjauhnya itu sama ketika dua sudut itu kalau dijumlahkan sama dengan 90. Itu ya, jadi 30 dengan 60 sama gitu ya. Yang paling jauh yang sudutnya 45. Oke ya. Saya kira cukup yang nomor 4. Ini yang nomor 5. Dua buah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal yang sama. Jadi kecepatan awalnya sama. V0-nya sama. Dengan sudut elevasi masing-masing 30 derajat dan 60 derajat. Perbandingan ketinggian maksimum. Jadi sudutnya beda, kalau kita bandingkan tinggi maksimumnya gimana? Kita ingat ya bahwa Y maksimum itu rumusnya kan sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat alfa per 2G. Kita hanya membandingkan Y dengan alfa saja. Ya. Makanya kalau kita bandingkan, sebenarnya kalau Y1 dibanding Y2 terhadap alfa, nanti ya ketemunya sebenarnya kan sin alfa 1 per sinus alfa 2 kuadrat. Ya. Kan sin kuadrat. Ya. Y berbanding lurus dengan sin kuadrat alfa. Gitu. Tinggal masukkan aja saya kira sinus alfa satunya 30 derajat, berarti setengah, banding sin 60 setengah akar 3 ya. Kuadrat, setengahnya dicoret. 1 dibanding akar 3 kuadrat. Berarti kan sama dengan 1 banding 3 ya. Ini juga contoh soal yang mudah ya, soal UN. Yes, nomor 5. Sudah ya. Sekarang nomor 6. Sebuah benda dilempar dengan sudut elevasi 60 derajat dengan kecepatan awal 10 meter per second. Berapa besar dan arah kecepatan setelah setengah akar 3 second.
Jadi yang ditanyakan dua ya, besarnya berapa, arahnya kemana. Setelah T-nya ini diketahui, V0-nya ada. Ya, kecepatan. Jadi begini misalnya ya, pada suatu saat begini ya, V berapa ini besarnya, kemudian arahnya ini kemana, berarti alfa. Sudah? Yang diketahui V0 dan T setelah alfa. Ya. Berarti untuk mencari V kan jelas, yang pertama kita cari apa? Vx dulu kan, Vx dan Vy ya. Vx itu rumusnya V0 cos alfa, kalau Vy V0 sin alfa min gt. Gitu, tinggal masukkan kan, 10 kali cos alfa kan setengah, cos 60 itu setengah ya, berarti ketemunya 5. Benar ya, 5 meter per second. Vy-nya, V0-nya 10 sin 60 setengah akar 3 min G-nya 10, T-nya setengah akar 3. Nah, memang dibuat gini ya, ketemunya 0 ya. Ini artinya apa? Berarti posisi benda saat ini di titik tertinggi ya, karena V-nya 0. Kalau di titik tertinggi itu jelas secara logika saja arah V-nya tepat mendatar. Makanya sudut elevasinya jelas 0. Sudut elevasi itu sudut antara kemiringan ini ya dengan mendatar ya. Makanya kalau posisi di titik tertinggi arah kecepatannya tepat mendatar, itu artinya sudut elevasinya 0. Jadi secara umum saja ya, bahwa alfa sudut elevasi bisa dicari dari arkes tangen Vy per Vx. Arkes tangen berarti anti tangennya ya. Jadi kalau kita pasangkan jelas arkes tangen 0 per 5. 0 per 5 berarti 0. Arkes tangen 0 itu 0 ya, karena tangen 0 itu 0. Gitu. Berarti kesimpulannya V yang sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat itu ketemunya ya 5. Kemudian alfanya 0 derajat. Itu ya, berarti ini. Oke. Udah ya. Ini yang nomor 6. Terus nomor 7. Nah ini yang sudah enggak simetris ya. Jadi sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar dengan laju 300 meter per second pada ketinggian 80 meter menjatuhkan bom. Bom tersebut tepat mencapai sasaran pada jarak mendatar berapa? Berarti ini loh, X-nya ini berapa? Ini sebenarnya gerak parabola, tapi tidak simetris ya. Ini harusnya akan mulainya dari awal, tapi dimulai dari tengah. Berarti saat itu sebenarnya bom itu akan arah pertamanya jelas mendatar gini ya. Jadi asumsinya kalau seperti ini, kecepatan awal bom itu sama dengan kecepatan pesawat. Arahnya mendatar, berarti pada kondisi ini artinya apa? Artinya berarti jelas ya, alfa sama dengan 0. Gitu. Udah ya, alfanya 0. Kemudian Y-nya 80. Tapi ingat ya, bahwa kalau Y itu berada di bawah V0 ini, nanti ini min. Ya sebenarnya logika berpikirnya kan Y itu sama dengan Y0
plus V0 sin alfa T ya, min setengah G T kuadrat, gini kan. Y-nya itu harusnya di sini, ini Y ya, sama dengan 0. Kalau kita masukkan ini 0, Y0-nya itu ketinggian awal, maka akhirnya Y0 kalau kita pindahkan ke ruas kiri nanti ketemunya kan min. Itu. Nah, yang ditanyakan X. Berarti X itu rumusnya apa? Nggak boleh ya kita pakai X sama dengan X maksimum. Oh ini X maksimum, ini nggak bisa. Karena ini hanya separuh aja. Boleh misalnya pakai X maksimum, ya. Tapi kalau gerakannya simetris, makanya lebih baik kalau soal seperti ini pakai rumus umum saja ya, rumus di titik A tadi. X itu apa? V0 terus cos alfa kali T ya. Nah, T-nya dicari dari persamaan Y. Jadi persamaan Y kan ketemu ya, Y0-nya kan jelas 80. Kita tulis gini aja wes ya. 0 sama dengan 80 gitu ya. Plus V0-nya 300 sinus 0 itu 0 kali T min setengah G T kuadrat ya. Ini gas 0 ya. Maka akan ketemu bahwa setengah G T kuadrat sama dengan 80. Setengah GT kuadrat sama dengan 80. Maka T ketemu sama dengan akar 80 per 5. Akar 16 ya. Ketemunya berarti 4 second. Berarti waktu gerakan bom dari pesawat ke sasaran itu 4 second. Berarti jaraknya berapa? Jaraknya berarti kan 300. Cos 0 itu 1 kali 4 ya. Berarti ketemunya 1.200 meter. Jadi hati-hati kalau menjatuhkan bom itu bukan pesawat kemudian tepat di atasnya baru dijatuhkan, tidak kena sasaran ya. Jadi harus diukur jaraknya. Itu. Jadi ini ya jelas ya sudah pada jarak 1.200 meter bomnya mulai dijatuhkan. Ini contoh untuk penggunaan rumus umum. Ini rumus umum. Mungkin kalau ditembangkan lagi yang seperti ini. Ini juga tidak simetris. Ya toh? Tidak ada. Dimulai ketinggian tertentu. Di sebuah bola dilontarkan dari atap sebuah gedung yang tingginya 10 meter. Kelajuannya 10 meter per second. Jika percepatan gravitasi 10, sudut yang terbentuk antara arah lemparan dan horizontal ini 30 derajat di sini. Jarak mendatar, jadi X-nya berapa? Waktu yang dibutuhkan berapa? Nah ini nggak bisa kita pakai X itu pakai persamaan X maksimum. Jadi mesti pakai persamaan, kalau mencari X ya, X sama dengan V0 cos alfa kali T. Nanti dipadu dengan Y itu sama dengan H ini ya, Y sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah G T kuadrat 2 ini. Tinggal masukkan kan, Y-nya tadi 10 ya. 10, hati-hati min ini, karena ini di bawahnya V0 ya, ini min ya. Mirip dengan yang sebelumnya. Sama dengan V0-nya 10. Sinus 30 derajat setengah. T-nya dicari. Min setengah kali 10 kali T kuadrat. Nanti T ketemu ini ya. Berarti hasilnya kan min 10 sama dengan 5T min 5T kuadrat. Dibagi 5 semua ketemunya kan
atau digeser ke kiri semua ya, dan dibagi 5. Ketemunya kan T kuadrat min T min 2 ya, sama dengan 0. Persamaan kuadrat. Ini kalau pakai faktor enggak bisa ini. Satu enggak bisa ya, berarti harus pakai rumus ABC untuk mencari T. Di sini ya biar cukup ya. Ingat ya, rumus ABC itu T sama dengan seret min B plus minus akar, semoga benar nih, B kuadrat min 4A C per 2A. Berarti di sini B-nya 1, A-nya 1, A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 2. Dimasukkan min B, berarti 1 ya, min, berarti 1. Plus minus akar B kuadrat, berarti 1. Min 1 kuadrat ya. Min 4 kali A-nya itu 1, C-nya min 2, berarti jadi plus. Nah, dibagi 2 kali 1. Ketemunya berarti sama dengan 1 plus minus dalam kurungnya 9 ya. 9 diakarkan 3. Berarti 3 per 2. Maka T nanti ketemu sama dengan min 1 atau T sama dengan ini plus, berarti 2 ya. 2. Jadi yang kita pakai yang ini ya. Yang kita pakai yang positif. Kadang-kadang kita memang harus menggunakan rumus ABC. Sudah, tinggal masukkan, berarti jaraknya berapa? X ya, masukkan di sini. X sama dengan V0-nya tadi 10, cos 30 itu setengah akar 3, dikali 2. Berarti hasilnya 10 akar 3. Waktunya 2 tadi ya, ketemu duluan waktunya ya. Jadi jawabannya ini sama ini. 10 akar 3 dan 2. Contoh. Ya. Jadi tetap nanti rumus umum ini selalu kita pakai ya. Oke, sudah ya. Terus ini nomor 9. Ayun melempar batu dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi 60 derajat. Ketika benda mencapai titik maksimum, tinggi maksimum, jarak mendatar yang ditempuhnya 10 akar 3 meter. Kecepatan awal benda tersebut berapa? Tidak digambar gini loh. Ya, gini. Ketika begini, tinggi maksimum, jarak mendatarnya, berarti X-nya ini 10 akar 3. Sudutnya 60. Kecepatan awalnya berapa? Jadi V0-nya berapa? Nah ini hati-hati ya. Bahwa X yang 10 akar 3, yang 10 akar 3, itu sebenarnya jarak tempuh untuk separuh dari X maksimum ya. Kalau X maksimum kan sampai sekian. Padahal X maksimum tadi persamaannya kan V0 kuadrat sin kuadrat maaf ya. V0 kuadrat sin 2 alfa ya.
per G. Ini sekian, 2 kalinya ya. Berarti kalau 10 akar 3 itu separuhnya, berarti itu begini ya, bagi 2. Pertanyaannya V0-nya berapa? Udah, tinggal masukkan kan. Berarti 10 akar 3 sama dengan V0 kuadrat kali sinus 120. Sama dengan sinus 60 tapi di kuadran 2. Setengah akar 3 kan. Positif ya. Per 2G ya, 10. Gitu kan. Berarti kan dicoret ini seret. Berarti hasilnya V0 kuadrat sama dengan 10 kali 10 kali 2 kali 2 gitu kan. Setengah kan turun ya. Benar ya? Berarti V0 tinggal akarnya ya, ini jadi 10 ini 2 berarti. Nah, gini lah. Gitu. Jadi hati-hati ya bahwa X ini separuh dari X maksimum. Kenapa? Karena dikatakan ini waktu untuk jarak ketika ketinggiannya maksimum. Gitu. Ini konsep-konsep dasar yang harus dipahami betul tentang gerak parabola. Udah ya, terakhir. Nanti baru dibuka tanya jawab. Juga enggak terlalu sulit. Nomor 10. Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan pada sudut elevasi 60 derajat dan kecepatan 40 meter per second seperti gambar. Jadi sudutnya memang dibuat sudut istimewa terus ini ya. Jika gesekan dengan udara diabaikan, maka energi kinetik peluru pada titik tertinggi. Di sini. Ini pengembangannya sebenarnya nanti ada hukum kekekalan energi mekanik untuk gerak peluru juga ada ya. Silahkan dikembangkan sendiri. Tapi yang jelas untuk energi kinetik konsepnya jelas konsep umum ya bahwa EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Ini EK. Makanya ada M, diketahui M. Balik ya. Diketahui M. V-nya berarti V ketika di titik tertinggi. Ini sebenarnya saya hanya mengingatkan kembali bahwa ketika benda di titik tertinggi, kecepatannya itu terwakili oleh Vx saja. Makanya nanti dalam pengembangan tidak harus pertanyaannya di titik tertinggi, bisa di titik sembarang ya, bisa di sini EK-nya berapa, bisa di sini ya, EP-nya berapa. Ya. Kita ambil yang mudah aja untuk siang hari ini, ketika di titik tertinggi, maka V itu terwakili oleh Vx saja karena Vy-nya 0. Nah, Vx itu sama dengan V0 cos alfa. Kalau kita masukkan V0-nya itu 40, cos alfa itu setengah. Makanya di titik tertinggi kecepatannya 20 meter per second. EK-nya berapa? Setengah kali 0,02 ya. 20 gram. 20 dibagi 1000. 0,02 kali 20 kali 20 ya. Hasilnya seret-seret, coret. Benar ya, ini coret-coret, seret-seret gini kan. Berarti ketemunya 4 ya. Gitu. Nanti ditanya EP berapa itu. Saya kira itu untuk hari ini. Silakan ada yang ditanyakan. Ada waktu cukup untuk tanya jawab. Semoga belum capek kalian hari ini.
Silakan ditanyakan, kalau boleh raise hand, boleh unmute sendiri ya, biar tidak saut-sautan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ya ditutup. Boleh chat juga boleh. Nggak ada? Nggak bersuara? Wes lo ya. Sudah? Nggak ada? Tutup ya. Oke. Saya kira cukup dan cukup jelas. Banyak waktu untuk tanya jawab di luar forum ini, silahkan ya. Saya kira demikian untuk hari ini. Pak Budi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.